bisa bersama-sama dengan Oma membuat perjamuan kudus ya, dan itu hal yang terindah buat kami boleh melihat Oma, hal yang tidak bisa terucapkan bahwa hari-hari terakhirnya kita lihat Oma boleh melakukan hal yang terbaik. Dan saya percaya dan yakin saat ini Oma sudah bersama-sama dengan Tuhan ya. Ada anugerah yang besar, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat Oma. Kesetiaannya, pengiringannya kepada Tuhan. Mari saat ini apapun yang baik, saya percaya Oma sudah meninggalkan ya legacy yang baik buat kita semua anak cucu. Mari pada malam hari ini kita boleh meneladani pribadi Oma dan kita boleh datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Mungkin secara manusia kita kehilangan ya, kehilangan seorang ibu, seorang Oma yang kita kasihi. Tetapi kita percaya Oma sudah ada di tempat yang baik, tempat yang diperkenankan oleh Allah. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keputusan yang Tuhan berikan buat Oma. Saat ini Oma sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Oma gak kesakitan lagi ya, Oma gak sesak lagi ya, tetapi Oma sudah mengalami kemerdekaan, kesembuhan yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, memberikan penghiburan kepada keluarga di tempat ini, dan juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, Engkau penjaga kami. Terima
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Keajaiban-Mu tepat pada waktunya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau penolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari sembah
Sukacita yang kami alami, keluarga besar alami, Kau gantikan dengan pengharapan. Karena Engkau Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Engkau merubah air mata kami dengan sorak-sorai kegirangan. Karena kami tahu orang tua kami tercinta bersama-sama dengan Tuhan ada di tempat di mana ada kesukaan besar, ada nyanyian, ada sorak-sorai, ada kekirangan. Tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada kesusahan, tidak ada lagi kesakitan di sana. Hanya ada pujian dan penyembahan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Kami sungguh sangat menghargai, sungguh sangat bersyukur untuk keputusan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang saat ini bersama-sama untuk memberikan penghiburan. Terlebih kami mau datang kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian nomor 3, kekuatan di hidupku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku
diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Berseru mari berharap. Terima kasih Tuhan. Mari serukan, katakan Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu hidup kami. Terima kasih Tuhan. Akan goyang selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan, Engkau ajaib kuasa. Amin. Pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Takkan goyang Tuhan. Yes Lord, selamanya takkan goyang selamanya. Kau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama datang kepada Tuhan menyanyikan pujian nomor 4, Bersama-Mu Bapa. Engkau ada di setiap musim dalam hidup kami. Kau Tuhan, Kau Allah kami yang menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap musim masa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, mari katakan bersama. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hadir memberikan penghiburan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga besar di tempat ini. Tuhan, gantikan segala sesuatu dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kita akan nyanyikan pujian nomor 2, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Tetapi satu hal, Tuhan Allah yang memberikan kedaulatannya bagi setiap kami, keajaibannya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba untuk menyampaikan firman Tuhan.
sebab kami punya Allah yang mengerti apa yang sedang kami alami, dan Engkau Allah juga yang mempedulikan keadaan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, memberi kekuatan baru, menghibur kami secara khusus keluarga di tempat ini. Ya, firman-Mu yang disampaikan adalah firman penghiburan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Sidang penghiburan yang diberkati Tuhan. Tidak sampai sebulan ya semenjak Bapak panggil Tuhan dan Oma menyusul, namanya sehidup semati. Kesan terakhir yang seperti yang disaksikan oleh Bu Hilda tadi, bahwa kami melayani dalam sakramen perjamuan kudus, dan memang kondisi Oma itu sudah bed rest ya, sudah harus berada di tempat tidur, dan tetap sebagai hamba Tuhan ya, kami terus berpegang pada firman Tuhan bahwa ketika mendoakan orang itu harus minta kesembuhan, karena tidak ada di dalam Alkitab menyerahkan orang supaya kembali ya. Yang ada doakan orang, tumpahkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Namun soal kesembuhan itu kan urusannya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu yang terbaik, dan hari ini Dia menyatakan yang terbaik untuk Oma ya. Saya sebut dengan hormat Oma almarhumah Wong Mifa, ya benar ya. Ini C-nya Wong, ini sama kayak C-nya mama saya, dia masih saudara ya. Wong Mifa ya. Hari ini tepatnya di jam 10 ya, jam 10 atau jam 10.15 Oma kemudian menutup mata, dipanggil pulang untuk kembali ke Pakuan Pak. Satu hal yang kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi itu justru merupakan awal untuk kita masuk pada kehidupan baru, kehidupan di dalam kekekalan. Jadi orang yang meninggal itu dia tutup mata di bumi, tapi dia buka mata di surga. Dan begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menjanjikan bagi kita semua, sehingga kematian bagi orang percaya itu bukan sebuah hal yang menakutkan, dan juga bukan sebuah hal yang merugikan, karena Paulus berkata bahwa hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ayat penghiburan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, firman Tuhan berkata, Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, dia mendengar suara dari Tuhan yang berkata, tuliskan. Ini penting. Kalau sesuatu yang disuruh untuk dituliskan, berarti itu sesuatu yang penting. Kalau ada orang yang telepon sama kita misalnya, dan dia bilang berulang-ulang, catat ya, wah itu penting banget ya. Kita harus buru-buru cari pulpen, cari kertas untuk catat gitu. Ada berita penting, dan ini disampaikan kepada Yohanes, catat ini, tuliskan lagi. Dan yang penting itu isinya itu luar biasa. Dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi Paulus berkata itu sebuah keuntungan, dan kembali dipertegas
oleh suara yang didengar oleh Yohanes ini dikatakan berbahagia. Kata berbahagia ditulis dengan kata makarios. Makarios itu bukan hanya sekedar berbahagia, tapi ada blessing. Ya, diberkatilah orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Dan catatan pentingnya atau poinnya di sini adalah kita harus sungguh-sungguh mengalami seperti apa yang dikatakan ini, disuruh tuliskan, kebahagiaan ketika Tuhan memanggil itu saat dimana kita itu sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita termasuk sebagai orang yang berbahagia. Nah, itu sebabnya kita harus terus memastikan bahwa setiap hari kita berjaga-jaga, setiap hari kita bersiap sedia. Kapan waktu Tuhan memanggil kita, kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Apa artinya ada di dalam Tuhan? Ada di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Dia Raja, Dia Juru Selamat satu-satunya. Tapi kita juga mempercayai atau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan berjalan dalam ketaatan kepada perintah, kepada firman-Nya. Itu ada di dalam Tuhan. Jadi tidak semua orang bisa mengklaim bahwa saya mati di dalam Tuhan, saya ada di dalam Tuhan. Bagi kita yang masih ada, yang masih punya kesempatan hidup, ini kita harus camkan baik-baik supaya ketika waktunya nanti kita dipanggil Tuhan, maka kita termasuk orang yang berbahagia. Yang mengerti katakan amin. Karena kita ada di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita harus pastikan yang pertama bahwa iman kita itu adalah iman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan kita terus hidup melakukan apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Dan yang berikutnya dikatakan, sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi omah yang kita kasihi ini, Wong Mieva, sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Kalau Paulus menggambarkan bahwa sekali waktu kemah kita yang ada di bumi ini dibongkar, dan Tuhan menyediakan kemah yang baru di surga nanti. Ada rumah, ada tempat yang lebih indah, jauh lebih indah dari rumah kita yang ada di bumi ini. Rumah kita di surga sudah selesai, ya, sehingga perbuatan baik kita itu akan menyertai kita sampai di kekekalan. Nah, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh terus menabur perbuatan-perbuatan yang baik supaya perbuatan itu menyertai kehidupan kita. Nah, bagi orang percaya, bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga, saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan ayat-ayat penghiburan ini bahwa kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kematian orang percaya itu sekali lagi bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang merugikan, tapi justru itu sesuatu yang indah. Kenapa? Karena sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Artinya Tuhan tahu bahwa kehidupan di dunia ini memang lelah, ya, memang capek gitu ya, karena menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan. Atau mungkin ada di sini yang nggak punya persoalan, nggak punya pergumulan. Semua kita punya pergumulan hidup. Bahkan tidak jarang orang yang pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya, ya, dengan cara yang salah. Ya. Dia karena sudah merasa terlalu capek, terlalu lelah menjalani hidup, dia mengakhiri hidupnya. Itu cara yang salah, itu cara yang tidak benar. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan dan Tuhan tahu kapasitas kita memang sudah cukup lelah di dunia ini dan harus beristirahat, maka Dia akan memanggil kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau merasa sudah terlalu lelah, ya ngomong aja sama Tuhan. Ya. Atau belum ya, belum terlalu lelah ya, masih kuat, amin. Masih menghidup. Padahal mati itu adalah keuntungan.
Jadi penghiburan dari manusia terbatas, tapi penghiburan dari Tuhan itu tidak ada batasnya. Amin. Itu sebabnya dalam setiap ibadah duka itu selalu firman disampaikan, ada pujian yang dinaikkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sumber segala penghiburan itu hanya berasal dari Tuhan. Di dunia ini kita hanya sementara. Alkitab menuliskan bahwa 70 kalau kuat sampai 80. Kemarin tepatnya om saya, jadi om itu anak om tertua, ya dipanggil pulang di usia 87, ya cukup panjang usianya. Setelah beliau ada adik saya sudah dipanggil duluan, kemudian ada adik yang ketiga dan papa saya, ya puji Tuhan papa saya masih Tuhan izinkan hidup, sudah masuk usia 82 tahun, ya masih bisa beraktivitas. Tapi Alkitab juga menggambarkan kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi memang semakin usia panjang, ya pasti akan semakin ada kemerosotan, penderitaan. Selain fisik itu nggak bisa dipungkiri kan. Kalau udah makin usia menanjak, ya ibarat mesin itu udah banyak yang ini ya, banyak yang sana sini harus dibongkar, perbaiki dan lain sebagainya. Tapi Paulus bilang manusia lahiriah kita boleh merosot, tapi manusia batiniah kita harus dibaharui dari sehari kepada sehari. Nah, bagi kita yang Tuhan masih beri kesempatan hidup yang masih kuat, ayo mari kita sungguh-sungguh mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, dan bukan hanya sekedar baik, tapi hal-hal yang benar, di mana kita bisa berdampak supaya kemudian ketika waktunya nanti Tuhan memanggil kita, ayat ini berlaku, berbahagia, ya kita menjadi orang yang berbahagia sebab kita sudah beristirahat dari jerih lelah. Dan jadi Tuhan bahwa ada tempat yang Tuhan sediakan bagi orang yang meninggal atau yang mati di dalam Tuhan. Yesus sendiri berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan hidup selama-lamanya. Bukan artinya kita nggak mati-mati, artinya bahwa akan ada kebangkitan di dalam Tuhan, di mana nantinya kita akan tinggal bersama Dia di kekekalan di kerajaan surga. Jadi penghiburan bagi keluarga ini hanya perpisahan sementara. Ya, anak-anak, menantu, cucu ini hanya perpisahan sementara. Opa, oma ini agak irit juga, hemat ya. Anak 2, menantu 2, cucu 2 ini. Dari keluarga Pak Iwan 1, dari keluarga Bang Hengki dan Cilola juga 1 gitu ya. Jadi memang 2 gitu ya. Dan hari ini tanggal 2 ya, itu tanggal 2 bulan 2. Ya, itu hanya sekedar ini. Tapi waduh luar biasa. Nah, banyak kesamaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa ini hanya perpisahan sementara. Ya. Jadi ada sukakan kita ngomong, kita akan mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Enggak, bukan peristirahatan terakhir di sana. Yaitu juga sementara. Terakhir nanti kita istirahatnya di surga. Kita semua yakin kita di surga, amin. Ada yang masih ragu-ragu? Harus yakin ya. Semua kita nanti akan beristirahat di surga. Jadi sekali waktu kelak kita akan berjumpa nanti dengan oma ya, almarhumah Wong Miewa ya, kita ketemu, tidak sakit lagi, tidak menderita lagi, dalam tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Tuhan sendiri. Aduh, dengan wajah yang sangat cantik. Saya lihat fotonya, wah ternyata omanya cantik ya, luar biasa ya. Dan pastikan bahwa anak, menantu, cucu-cucu semua akan ketemu opa dan oma. Kita semua akan ketemu di surga nanti. Wah, indah sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya ya kita boleh sedih. Sekali lagi saya selalu sampaikan, tidak ada larangan untuk nangis, tidak ada larangan untuk berduka, tidak ada larangan. Alkitab tidak melarang. Yang dilarang adalah berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wow, nangis jerit-jerit ya, sampai saya pernah lihat ya, orang ketika masuk acara
tutup peti misalnya, wah dia juga mau ikut masuk ke dalam peti itu kan merepotkan petugas itu. Bahkan ketika di liang lahat itu, wah mau terjun juga dia. Itu mungkin apa ya, karena terlalu cinta gitu ya. Biasanya suami istri yang begitu, apalagi kalau masih muda-muda, dia belum rela istrinya masuk dimakamkan, dia mau ikut loncat ke dalam kubur. Begitu 2 bulan kemudian nikah lagi ya. Tidak bertahan gitu ya. Tapi ini opa oma luar biasa ya. Setia, sehidup semati. Ini benar-benar sehidup semati. Tidak berapa lama ya dia menyusul opa ya. Kalau nggak salah, saya sempat dengar cerita ya dari Lora atau dari Pak itu yang katanya memang sudah dipanggil gitu ya, memang sudah saling mengajak gitu ya ceritanya begitu. Tapi yang paling pasti mereka sudah bersama-sama ya, sudah ketemu Tuhan ya, itu keindahan. Jadi keluarga ya dihiburkan dengan firman Tuhan. Kehadiran teman-teman dari teman-teman kantor, teman-teman gereja ya menghibur tapi terbatas. Tapi kehadiran Tuhan itu segalanya. Sebab Roh Kudus itu dikatakan dia sebagai roh penghibur yang akan terus menghibur keluarga, menghibur kita semua ya. Terus kita datang kepada Tuhan, minta penghiburan yang sejati, karena kita tahu bahwa apa yang dia buat itu tidak pernah salah. Rancangan Tuhan itu tidak pernah salah, dan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita mungkin gak lihat bagian mana yang kita bisa anggap baik, tapi percayalah Tuhan bekerja untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Akhir kata saya menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga, ya, buat anak menantu, cucu, dan bagi rekan-rekan dari Kilora dan kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang merancangkan rancangan yang baik bagi kami, kami akan selalu setuju dengan apa yang Engkau buat, karena Engkau sang pemilik kehidupan kami. Termasuk apa yang Engkau nyatakan malam hari ini. Tadi pagi tepatnya Engkau memanggil pulang orang tua, mama, oma yang kami kasihi. Tapi kami sungguh percaya bahwa di balik semuanya itu Engkau merancangkan hal yang indah. Terutama bagi oma, Engkau sudah memanggil dia untuk beristirahat dari jerih lelahnya. Juga bagi keluarga, supaya mereka boleh memahami ada maksud baik kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tapi mereka tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Rancangan-Mu baik dan indah bagi kami. Kami terus berdoa untuk keluarga, anak, menantu, cucu-cucu. Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian acara yang besok kami akan adakan penutupan peti jenazah pada pukul 5 sore. Dan untuk acara terakhir pada hari Selasa jam 8 pagi kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar terjadilah menurut kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, hikmat dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini bahkan sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.